Iya, ini hari ini. Ini sudah keberapa nih? Itu masak makan dulunya sih. Bukan Makan dulu juga kayak gitu. Belum. Padahal tekanan kita ada. cantik ini mas. Ada orang Iya. udah bisa ya masuk PP. Tapi kok bisa tiba-tiba pakainya dari ibunya malah juga kan saya dengar Pak Uci kan kamu sama kakek bukan ngelaporin. Ngelaporin sama kakek. Sungguh mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim termasuk jaksa penuntut umum yang secara spontan saya diberikan kesempatan untuk hadir di dalam persidangan mendengarkan saksi meringankan yakni kakek dari korban. Dari penjelasan saksi yang meringankan, semua itu ternyata diakui bahwa terdakwa yang saat ini sedang berhadapan dengan pengadilan ini mengakui bahwa telah melakukan kejahatan seksual terhadap putri kandungnya. Dan itu dinyatakan di dalam surat perjanjian pada saat tersangka atau terdakwa yang sekarang ini didampingi konon katanya oleh seorang propam untuk memfasilitasi perdamaian itu. Di dalamnya adalah sebuah pengakuan. Nah, cuma sayangnya di situ di dalam perjanjian itu disebutkan dari saksi meringankan itu korban ikut menandatangani. Terus yang melaporkan Ibu Sri Ningsi itu katanya hadir di situ tapi tidak menandatangani. Itu yang menjadi miss sebenarnya. Nah, tetapi itu dikesampingkan oleh pengadilan karena apa? Karena keterangan korbanlah itu yang paling utama. Lalu kemudian tadi sangat luar biasa saya diberikan kesempatan juga ngomong, sebenarnya nggak boleh. Ya hanya mendengar, itu adalah peraturan Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai kewenangan saya yang dihargai oleh Majelis Hakim. Sekali lagi saya menaruh simpati ya karena begitu terbukanya Hakim. Mudah-mudahan apa yang disimpulkan, tentu saya tidak akan menceritakan apa yang tadi terjadi, kan nggak boleh, itu proses persidangan dan sebagainya. Tapi saya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan berulang juga diminta kesempatan yang sangat luar biasa yang menurut saya nggak boleh berulang-ulang sebenarnya. Ketika itu sudah jadi proses dalam persidangan, ketika ditanya apa yang mau diinginkan oleh korban terhadap peristiwa itu. Satu yang membuat saya kaget adalah bahwa ternyata pelaku itu sudah masuk kategori residivis. Pada saat kasus kejahatan seksual, tentunya dengan orang yang berbeda, itu dihukum 3 tahun. Lalu selang 2 tahun itu dilakukan lagi kepada putri kandungnya, itu sudah masuk kategori residivis. Nah, kategori residivis itu dapat diancam juga dengan kebiri dan itu disampaikan oleh korban tadi. Apa yang diinginkan selain hukum seberat-beratnya, tetapi juga hukuman kebiri dan sebagainya. Dan itu pantas dia minta sebagai korban karena memang dia sudah atau si pelaku itu sudah masuk dalam kategori residivis dan sebagainya. Itulah yang ingin sampaikan, mudah-mudahan apa yang diakui. Jadi sebenarnya bukan tidak mengakui terjadinya perbuatan itu, karena tadi kan daring ya, dan itu ditanyakan juga ke terdakwa, dia juga mengakui dan itu. Dan hakim saya kira sudah hampir menyimpulkan sesuai dengan pendapat dan dalil-dalil hukum dan alasan-alasan yang sudah dilakukan. Untuk hukuman tambahan itu tetapnya kebiri namanya. Itu sesuai dengan permintaan dan itu sudah dicatat pada persidangan sebelumnya. Dan tadi dipertegas lagi apa yang kau inginkan kepada Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim tadi menanyakan kepada korban. Korban menyampaikan selain dihukum maksimal seberat-beratnya istilah korban dan ditambahkan hukuman kebiri karena nggak mungkin lagi bisa dimaafkan. Hanya saja kata tidak dimaafkan itu artinya diluruskan oleh Majelis Hakim, siapapun yang membesarkan kau, siapapun yang itu akan lakukan. Dan semua keterangan-keterangan psikolog, hasil psikolog itu juga menjadi bukti di persidangan. Saya kira sekali lagi ini satu peristiwa bisa dijadikan jurisprudensi
karena apa? Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh bapak kandungnya sekalipun ada upaya-upaya perdamaian, tetapi Kebiri akan kita dengar nanti dalam keputusan majelis hakim. Sekira itu. Menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara.